pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita memikirkan sesuatu, ini terutama sebenarnya untuk hamba-hamba Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan dan kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Kau mengasihi kami, Engkau memberkati para hamba Tuhan yang mendengarkan program ini, tetapi juga seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita bersama hari ini untuk melihat langkah-langkah ini, saudara sekalian. Alkitab dengan jelas mengatakan berkali-kali bahwa Tuhan Yesus memanggil para murid itu tadi, memanggil 12 orang murid dan mereka datang kepadanya. Maksudnya apa? Panggilan Tuhan itu bukan memaksa kita. Itu saudara harus ingat. Tuhan tidak pernah memaksa kita menjadi hambanya. Ada orang yang bersaksi, saudara sekalian, saya 17 tahun mengajar
sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi ya, di berbagai tempat. Hanya di Batam saja saya tidak lagi mengajar. Dan sekarang sudah ada aturan bahwa hanya S2 paling tidak yang bisa mengajar S1. Dan itu sebabnya saya dengan ibu berusaha mengambil gelar, bukan untuk hebat-hebat, tidak lah. Tapi kami mengambil gelar S2. Jadi saya dengan ibu sudah dapat 2 S2 dan 1 S3-nya Doktor Ministry. So sekalian, kenapa saya cerita begitu? Karena ada calon mahasiswa yang bersaksi, katanya, sebenarnya saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi waktu itu seperti saya ditarik oleh Tuhan. Dipaksa oleh Tuhan. Ini tidak betul, saudara sekalian. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita sukarela datang kepadanya. Sudah melihat di sini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Kapan mereka diberi kuasa, diberi karunia? Sesudah mereka datang kepada Yesus. Tidak sebelumnya. Sesudah mereka datang kepada Yesus, kemudian mereka diberi kuasa. Ada 2 kuasa yang terutama diberikan, yaitu yang pertama ialah untuk mengusir roh-roh jahat. Itulah yang saya seringkali sedih, mengapa kita hanya baca Mika 5 ayat 1 saja. Kita tidak lihat ayat 13 sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua. Kitab Nabi Mika, nabi-nabi kecil, ya. Itu sebelum Yunus, ya. Amos, Obadya, Yunus, Mika. Ya, Mika 5, saudara sekalian. Ayat 1, ini kita selalu khotbahkan pada waktu hari Natal. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kemudian apa lagi? Kata firman Tuhan, ayat tadi saya sudah katakan, ayat 12, ayat 11, ayat 11 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu, tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar, yang tidak mau melepaskan kuasa-kuasa gelap. Jadi saudara sekalian, coba saudara perhatikan. Itu yang pertama. Jadi pesan ini semua terjadi kepada para murid. Sampai bahkan ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Pesannya bukan hanya soal pergi beritakan Injil, tetapi disebut di sana bahwa kita juga harus terus mengusir setan. Setan yang mana? Setan yang menghambat orang untuk percaya kepada Yesus. Jangan lupa saudara sekalian, iblis itu banyak akalnya, sehingga kemudian dia putar balikkan tentang berita tentang Yesus, dan kemudian orang tidak mau percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa katanya? Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maksudnya ini kelemahan fisik. Saudara pemirsa, pesan kedua yang paling utama yaitu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara melihat pelayanan Yesus,
itulah yang dia lakukan sepanjang 3,5 tahun dia melayani sebagai manusia di bumi ini. Ya, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Yang Tuhan, orang yang terikat, orang gerasa itu, dikatakan Alkitab katakan bahwa tidak seorang pun bisa melepaskan. 2 kali dikatakan. Tetapi berhadapan dengan Yesus, iblisnya tunduk. Begitu juga iblis yang mendatangkan penyakit dan kelemahan. Ingat Ayub, ya, yang membuat dia menderita dan sakit, menyebabkan dia bangkrut, rugi total, kehilangan anak-anaknya, 10 anaknya loh. Itu adalah pekerjaan iblis. Oleh karena itu hari ini kita dengar berita ini, saudara sekalian, mari semua pemirsa, seluruh jemaat mau sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan sekarang. Menjawab panggilan Tuhan, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menang mengatasi tadi gangguan kuasa iblis dan juga penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Beri anugerah kepada kami semua untuk mengalami lagi urapan Roh Kudus, untuk mengalami lagi kehidupan yang berkemenangan, melawan kuasa iblis, melawan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.